ulama, ada hadis yang menyebutkan menjelang kiamat Quran akan diangkat. Pembahasan Quran diangkat itu ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan ketika sudah datang waktunya. Ada juga yang mengatakan bahawa Quran tidak ada lagi tulisannya. Ada yang mengatakan itu. Jadi ketika orang pulang, lihat Quran tidak ada lagi tulisannya. Semua diangkat oleh Allah SWT. Itu ada juga yang ke situ bahasnya. Tapi yang paling kuat maksudnya adalah Quran masih ada tulisannya. Tapi orang sudah tidak suka lagi membacanya. Quran hanya berdiri di rak-rak, di lemari-lemari buku. Quran ditaruh di atas sanding. Yang baca tikus ting. Manusia tidak baca lagi. Tikus berbulak-balik. Yang menyentuh Quran, gigit sedikit. Yang manusia tidak baca lagi. Orang meninggalkan Quran. Sekarang coba lihatlah hari ini. Terbuktikah perkataan Nabi? Quran mulai ditinggalkan. Tapi kalau yang lain, Masya Allah, tidak pernah ditinggalkan. Diambil, dibulak-balik. Jadi sampai Quran itu masih dipakai. Walaupun sudah dibaca berulang-ulang, disimpan dengan baik, kalau sudah banyak, maka dijadikan sebagai uang, dijual ke tukang martabak. Atau dijual untuk siapa saja, tukang loak segala macam. Masih diperhatikan, hari ini ada orang Quran di rumahnya, tidak pernah disentuhnya. Tidak pernah disentuhnya. Bahkan ada Quran yang diberikan hadiah, dia masih terbungkus seperti awal pemberian hadiah. Jadi dia mengatakan ke orang, saya ada Quran bagus sekali saya jaga. Masih terbungkus dengan plastik. Alhamdulillah. Bagus, saya tidak pernah merusakkannya. Dia fikir bagus, padahal bangai. Quran terbungkus dengan rapi, tidak pernah dibuka. Plastiknya pun tidak pernah bolong. Gara-gara kita ingin menjaganya. Ini salah satu tanda kebangaian. Kenapa? Quran itu disuruh baca. Tidak ada satu pun yang mengatakan pendapat kalau robek berdosa. Tidak. Kecuali merobeknya dengan sengaja. Robek, tua, lusuh, terlepas dari lipatannya. Berdosakah? Tidak ada yang mengatakan berdosa. Selama tidak sengaja, tidak menyengajakan melecehkannya. Tidak ada. Jadi yang terlepas tidak berdosa. Cuma adabnya, yang terlepas itu kemana dibawa? Dosa tidak dosa. Kalau kita kembali ke fikih, bagaimana menangani lembaran-lembaran Quran yang terlepas atau Quran yang sudah tua, sudah lusuh sekali kalau kita pegang terlepas semuanya. Ada dua cara penanganannya. Kalau dalam kitab Asbah wa Nadhair, Imam As-Sayuti bahkan mengatakan tidak boleh melipat-lipat lalu dimasukkan ke lubang-lubang dinding, ke lubang-lubang batu bata. Itu tidak boleh. Ada kebiasaan tu di balai-balai ngaji kadang-kadang dibuat dari papan, model-model papan yang diatur-atur, asal ada lembaran Quran terpisah dicolok ke bahagian papan, itu tidak boleh. Jadi bagaimana cara menanganinya? Quran yang rusak-rusak itu ada dua cara yang disepakati oleh para ulama, walaupun berbeda-beda mazhab, sedikit berbeda memilih di antara dua pandangan tadi. Yang pertama, dibolehkan membakarnya. Dengan dalil Utsman pernah membakar Al-Quran. Seluruh Quran pernah dibakar Utsman untuk menyatukan bacaan Quran Mushaf Utsmani. Jadi dari semua daerah-daerah diambil kembali Quran itu karena terjadi perbedaan dialek cara membaca, sehingga menyebabkan rasa khawatir, takut nanti terjadi perbedaan lebih jauh. Maka dikumpulkan oleh Utsman, lalu kemudian dibakar semuanya. Tinggallah satu untuk penyatu bacaan, iaitu Mushaf Utsmani yang kita pegang hari ini, Bapak-Ibu Allah. Itu dalil bahawa tidak mengapa membakar Quran selama tujuan menyelamatkan, bukan tujuan melecehkan. Jadi kumpulkan semua bekasan-bekasan itu, yang robek kumpulkan, bakar. Dan bakar sehabis-habisnya. Jangan ada lembaran yang tersisa yang masih tertulis. Nah, kemudian cara kedua, yaitu dengan cara menanamnya. Bungkus Al-Quran. Menanam ini tidak mesti seperti menanam jenazah. Jadi
Tidak perlu kita bungkus dengan kain kafan, lalu kita solatkan, lalu kita tidak perlu Pak, bukan itu ke situ arahnya. Kadang-kadang orang suka galak-galak. Cok hukum galak-galak ulero ke. Ada orang ambil hukum itu enggak baca kitab, tapi suka-suka dia. Lalu lama-lama apa yang disukai dia menjadi sebuah hukum. Dianggap kebiasaan menjadi hukum, padahal suka-suka dia. Ya, seperti masalah nabrak kucing. Sudah beratus tahun kita terjebak. Ya, seakan-akan kalau nabrak kucing kita harus berhenti, lalu buka baju yang sedang kita pakai, ya, bungkus kucing. Kucing pakai baju kita. Kita enggak pakai baju. Ini bangai yang kedua. Nampak? Lalu bawa pulang kucing tu. Wajib bawa pulang, kuburkan. Setelah kuburkan, lalu ambil garam, bagi-bagi ke tetangga. Ini khurafat ini dipelihara. Lama-lama seakan-akan dijadikan hukum. Jadi seakan-akan benar khurafat itu. Lalu mulai muncullah stigma, kalau tidak begitu, nanti lihat akan terjadi sesuatu, kualat. Nanti lama-lama kita bersisik seperti kucing, berbulu-bulu, macam-macam khurafatnya. Jadi orang ketika membuat suatu hukum, di saat menjadi sebuah kebiasaan, dianggap sebagai sebuah hukum. Jemaah melakukan Allah, ya. Jadi jangan sampai mengira bahwa tradisi bisa semua jadi hukum. Tidak. Benar bahwa ada dalam usul fiqh diajarkan al-adah muhakkamah, kebiasaan bisa menjadi sebuah hukum, tapi kalau tidak melawan syariat, kalau tidak melanggar syariat. Jemaah melakukan Allah, yang anehnya kucing dibungkus, ketika nabrak orang lari. Ini bangai ketiga. Kucing dimuliakan, nabrak kucing balik, takut sekali. Begitu nabrak orang lari. Habis nabrak orang langsung melarikan diri. Inilah kadang-kadang kita ini Pak melakukan hal-hal yang aneh. Tapi kita tahu itu aneh, tapi kita lakukan. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala dibolehkan menanam Al-Quran bungkus, ya, bungkus dengan apapun, boleh plastik, boleh kain, ya, tidak mesti warna putih, kemudian tanam, dan disarankan untuk menanam di tanah yang tidak dilalui oleh orang banyak. Jadi jangan sampai di bawah-bawah tempat orang berlalu lalang. Jadi di tempat, kalau kita punya kebun di daerah sudut-sudut yang kira-kira orang tidak berlalu lalang, dibenarkan. Dua pandangan ini adalah pandangan berdasarkan dalil-dalil, tapi saya tidak hafal semua dalil-dalilnya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, begitu kalau kita ingin menjaga adab kita dengan Al-Quran. Jadi kalau begitu, berusahalah membaca Quran agar kita tertolong di hari kiamat. Fadilah kedua, orang yang membaca Quran adalah orang-orang yang paling dicintai Allah. Paling dicintai Allah. Kita kalau sudah dicinta Allah, maka tidak ada makhluk lain yang bisa mencegah cinta Allah. Tapi kalau kita dibenci Allah, maka tidak ada makhluk lain yang mampu menahan kebencian Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala rajulun, ya Rasulullah, ayul amal ahabbu ila Allah. Jadi ada seorang datang kepada Rasulullah lalu bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Lalu Rasulullah menjawab, al-hal al-murtahil. Al-halul murtahil. Ini kalimat hal murtahil ini membingungkan sahabat. Al-halul murtahil, kata Rasulullah. Wa mal halul murtahil ya Rasulullah? Lalu orang itu bertanya, aku tidak paham apa maksudnya halul murtahil ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, halul murtahil adalah maksudnya allazi yadribu min awalil Quran ila akhirih kullama halla wartahala. Nah, jadi maksudnya orang yang paling cintai Allah adalah halul murtahil, dan mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Ketika sudah sampai pada hal, dia sudah menyelesaikannya, murtahil, irtahal, dia kembali lagi dari awal. Dari alif lam mim lagi, terus dia melakukannya, lalu balik lagi. Itulah orang-orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi, dalam Sunan Tirmizi dengan derajat yang hasan. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah menanamkan cinta, maka kita tidak tahu nikmat Allah sudah datang berulang-ulang tanpa kita sadari. Kita hidup dalam keadaan
diberikan ketenangan, kesabaran. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar kecuali diberikan sabar dalam hidup. Itu salah satu cinta Allah. Jangan mengira cinta Allah itu akan membuat kita kaya, membuat kita sehat terus-terusan, membuat kita menjadi orang yang tidak berjerawat, lalu kemudian kita punya anak pintar, isteri cantik, rumah besar, kenderaan sapi bisa ganti-ganti. Lalu kita mengatakan ke orang, nyo contoh orang yang dicintai Allah. Ini apa yang saya minta diberi Allah. Tidak begitu. Cinta Allah berbeda dengan cinta manusia. Cinta manusia itu hanya sekedar mencintai tanpa menyelamatkan. Tapi cinta Allah, Allah buat agar hamba ini selamat dengan apa yang Allah anggap baik. Kalau kita ingin diselamatkan untuk masuk surga dengan apa yang Allah anggap baik, Allah contoh Allah menganggap baik bagi kita untuk masuk surga melalui sakit. Maka Allah berikan sakit terus-terusan supaya kita menggapai surga. Jadi jangan mengira orang sakit dibenci Allah, tidak. Bahkan Nabi mengatakan orang yang terus-terusan sakit dalam hadis riwayat Bukhari Muslim sampai dia menemui Allah dalam sakitnya, menemui Allah dalam sakitnya, enggak sembuh-sembuh, Pak, enggak sembuh-sembuh. Ya, dari muda pertama dari sakit kecil-kecil dulu, panu, kadas, kurang. Kemudian bertambah. Terus hari ini sudah mulai diabetes. Kemudian bertambah, potong kaki, potong sedikit, potong tangan, sampai dipotong gaji. Jadi bapa-bapa Allah Subhanahu Wa Taala ini menambah-nambah rasa sakit sampai meninggal. Berarti Allah mencintainya dan dia bisa jadi amalannya adalah orang yang selalu membaca Quran. Jangan merasa bahwa saya sudah baca Quran, tapi kok kayak gini balasan Allah. Habis baca kok saya sakit. Cinta Allah, cinta yang membuat kita bisa masuk surga dengan berbagai jalan. Ada kalanya kita diberikan miskin, Pak. Itu cinta Allah. Kenapa orang miskin lebih mudah masuk surga? Kalau dia taat. Ya. Orang lain sama dengan kita. Sama-sama makan. Bahkan kita pernah satu kelas dengan orang kaya itu. Bahkan orang kaya itu dulu di bawah ranking kita. Kita lebih pintar. Kenapa hari ini kita yang jadi orang miskin? Kita kenapa diberikan rezeki dengan cara yang susah menggapainya? Kenapa dia yang dulu ranking 20-an, hari ini bisa kaya begitu saja? Yang IPK 2,1 bisa kaya begitu saja? Allah ingin mencintai kita dengan memiskinkan kita agar mudah masuk surga. Maka oleh karena itu, terimalah apapun cinta Allah. Selama kita dekat dengan Allah dan berhusnudzon, pasti ujungnya baik. Salah satu caranya, bacalah Quran dari awal sampai akhir, lalu ulanglah kembali. Baik, ini dua fadilah dulu. Ya, InsyaAllah kita sambung di pertemuan kita berikutnya. Demikian Bapak Ibu penaka Allah, semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala untuknya, dan semoga Allah kirimkan keberkahan pada keluarganya, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.